Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reza Nur Safitri dengan NIM C1F019012, Adri Rusdiansyah Meidi dengan NIM C1F019024, dan Ilma Fajriati dengan NIM C1F019038. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari buku yang berjudul Prophetic and Leadership Management Wisdom dengan submateri Tauhid. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang ProLM Wisdom. ProLM Wisdom adalah singkatan dari Prophetic and Leadership Management Wisdom yang secara harfiah berarti kearifan kepemimpinan dan manajemen nabawi. Sesuai dengan namanya, yang dijadikan model dan inspirasi dalam penyusunan konsep ini adalah Nabi Muhammad SAW. ProLM Wisdom merupakan suatu model leadership atau kepemimpinan yang berupaya menyusun strategi tercapainya kesuksesan secara seimbang, baik bisnis, keluarga, sosial maupun spiritual. Berdasarkan suri tauladan kepemimpinan dan manajemen Nabi Muhammad SAW serta semangat Asmaul Husna. Ada 4 sasaran utama yang hendak dicapai melalui model ProLM ini, yaitu terbentuknya pribadi paripurna atau personal excellence, terbentuknya interpersonal capital atau harmonisnya hubungan antar sesama manusia dalam berbagai lingkungan sosial. Yang ketiga, munculnya kemampuan teknis dan manajerial. Yang keempat, leadership wisdom atau kearifan dan seni kepemimpinan. Model-model kepemimpinan satu sinergi. Konsep kepemimpinan atau leadership dan manajemen yang dikemukakan dalam buku ini dapat bersinergi dengan model-model kepemimpinan lain yang telah ada ataupun yang akan datang. Sifat sinergi ini adalah saling melengkapi dalam semangat memperbaiki serta meningkatkan kepemimpinan dan manajemen seseorang atau masyarakat pada umumnya. Di tingkat antarbangsa akan kita temukan lebih banyak lagi konsep-konsep kepemimpinan dan manajemen. Konsep-konsep ini ada yang diusung secara individual seperti oleh Stephen Covey, Anthony Robbins, John C. Maxwell, Jack Canfield, dan sebagainya. Dan ada pula yang digagas secara institusional seperti berbagai sekolah bisnis di barat. Konsep leadership dan manajemen senantiasa berkembang dan saling melengkapi. Tantangan yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan modern itu semakin kompleks hingga menuntun teori-teori baru yang dapat digunakan untuk menghadapinya. Persinergian ProLM model dengan model-model kepemimpinan dan manajemen lainnya akan memperlihatkan mozaik yang rancak dalam mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang ini. Mengapa prophetic? Komitmen profetik atau kenabian yaitu komitmen untuk mengajak manusia ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang sesat. Ayat 110 surah Ali Imran, menurut perspektif disiplin ilmu sosial, profetik mempunyai 3 unsur yang harus disantuni. Pertama, al-amal bil ma'ruf adalah bersifat humanisasi. Kedua, ungkapan Al-Quran al-nahi anil munkar merupakan sesuatu yang berisikan keterbukaan, emansipasi atau pembebasan umat dari berbagai bentuk penindasan. Ketiga, ungkapan tu'minuna billah menjelaskan fenomena transendental yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketiga hal inilah yang menjadi misi kenabian Nabi Muhammad SAW dan hal ini tercermin dalam kepemimpinan beliau. Beliau berjuang membawa pengikutnya ke kehidupan yang lebih baik. Misalnya, memperbaiki tatanan sosial, politik, dan perekonomian. Ini adalah bentuk humanisasi atau transformasi. Beliau juga mempunyai misi untuk membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini adalah misi liberasi atau pembebasan. Semua itu dibungkus oleh ajaran tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya dirangkum dalam misi kenabian Muhammad SAW, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam. Misi yang diusung oleh model kepemimpinan dan manajemen profetik adalah melanjutkan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajak manusia kepada keadaan yang lebih baik, baik secara personal, interpersonal, organisasional, dan komunal. Semuanya dilandasi pengesaan kepada Allah. Oleh karena itulah, model yang digambarkan dalam buku ini dinamakan Prophetic Leadership and Management atau ProLM.
Nabi Muhammad SAW sebagai model. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam berkembang sedemikian cepatnya dan mengubah arah sejarah dunia ke arah yang lebih baik. Muhammad SAW juga memberikan inspirasi dan teladan bagi umat Islam sesudah periode kehidupannya untuk turut mengembangkan peradaban manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Muhammad tidak hanya meliputi orang-orang yang sezaman dengannya, tetapi juga mempengaruhi orang-orang yang hidup berabad-abad jaraknya dengan periode Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai paradigma. Paradigma Al-Quran adalah konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Artinya, Al-Quran mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan dasar bagi kita untuk bertindak. Konstruksi ini memungkinkan kita untuk mendesain sistem, termasuk di dalamnya sistem kepemimpinan. Etika profetik sebagai landasan aksi. Tahapan dalam ilmu sosial profetik ada 3, yaitu pertama transformasi atau humanisasi, yang kedua liberasi, yang ketiga transendensi. Tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tauhid berarti membuat sesuatu menjadi satu atau menyatakan satu-satunya sesuatu. Secara keilmuan, ilmu yang membahas tentang tauhid adalah ilmu kalam, yaitu membahas kalamullah atau firman-firman Allah yang kemudian dipersempit menjadi pembahasan tentang akidah Islam. Menurut Encyclopedia of Religion and Religious, teologi berarti ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Latar belakang ilmu tauhid atau ilmu kalam merupakan ilmu paling tua yang disusun secara sistematis dalam sejarah Islam. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perseteruan pokok dan munculnya firqah-firqah atau kelompok dari umat Islam. Selanjutnya, spiritual capital. Roger Finke mendefinisikan spiritual capital dengan religious capital consists of the degree of mastery of an attachment to a particular religious culture. Untuk mengapresiasi suatu agama diperlukan pengetahuan dan akrab dengan ajaran-ajaran agama tersebut, misalnya cara-cara beribadah dan sebagainya. Namun, agar betul-betul menghargai suatu agama diperlukan keterikatan emosional atau emotional attachment dan pengalaman keagamaan yang intrinsik dalam kehidupan seseorang. Aktivitas keagamaan seperti sholat, zikir, dan pengalaman keagamaan lainnya yang dibangun selama hidup tidak hanya meningkatkan rasa percaya terhadap kebenaran suatu agama, tetapi juga memperkuat ikatan emosional terhadap suatu agama. Keterikatan emosional dan penguasaan terhadap ajaran agama akan menjadi investasi yang terus bertambah, dan hal ini disebut religious capital atau modal spiritual. Akhirat oriented. Tauhid dapat mendukung dan memperkuat rasa tanggung jawab manusia. Mereka betul-betul yakin bahwa mereka akan menghadap Tuhan semesta alam. Amal-amal mereka akan dihisap secara detail, baik yang kecil maupun yang besar. Tempat tinggal mereka yang terakhir, kalau tidak di surga yang penuh dengan kenikmatan, pasti di neraka yang penuh dengan azab yang pedih dan kekal. Mereka menjalani kehidupan mereka antara raja atau harap dan khauf atau cemas. Takut dengan azab Tuhan dan mengharapkan rahmat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan. Sementara itu, hati mereka takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Amalan orang yang beriman tidak sia-sia, sesuai dengan Quran Surah Hud ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Manusia yang bertauhid yakin betul bahwa imbalan atau upah bukan semata yang diterima dalam bentuk rupiah, jabatan, atau pujian. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi motivasi, niat,
dan pikiran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Hal ini karena mereka yakin bahwa tujuan mereka untuk bekerja adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin Allah lah yang memiliki segala sesuatunya. Dialah yang mengatur rezeki hamba-hambanya, dan mereka pasrah pada ketentuan yang telah digariskannya. Inilah salah satu ciri orang yang mempunyai keimanan dan tauhid yang benar. Konsep tauhid. Tauhid atau pengesaan Allah berisi 5 keyakinan bahwa 1. Segala sesuatu berasal dari Allah. 2. Segala sesuatu adalah milik Allah. 3. Segala sesuatu dikendalikan oleh Allah. 4. Segala sesuatu diperuntukkan bagi Allah. Dan yang kelima, segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Keyakinan dalam kepemimpinan. Keyakinan terhadap kebenaran merupakan suatu keharusan dalam kepemimpinan. Akibat tidak adanya keyakinan dalam pemimpin, yaitu pemimpin tidak dapat memelihara energi yang diperlukan untuk berusaha dan tidak dapat menarik dan mempertahankan pengikutnya. Keyakinan yang bukan ikut-ikutan. Keyakinan yang dimiliki sebaiknya muncul dari dalam diri, bukan karena ikut-ikutan. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwa orang-orang musyrik sebenarnya mereka juga tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menyembah kepada selain Allah karena faktor ikut-ikutan masyarakat sekitar dan warisan orang tua atau leluhur mereka. Padahal sangat mungkin sekali leluhur mereka adalah orang-orang yang sesat. Keyakinan akan mengalami cobaan. Hal ini dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim. Keyakinan atau keimanan yang kuat membuat Nabi Ibrahim dapat mengatasi segala cobaan dan rintangan yang menghadangnya. Keyakinan itu pula yang menyebabkan Nabi Ibrahim dapat selamat dari api yang akan membakarnya. Dibenarkan dengan hati yang benar. Iman biasa diartikan sebagai pembenaran dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan terkait dengan hasil tersebut. Muhammad SAW bersabda, iman seorang hamba tak akan lurus sebelum hatinya lurus. Keimanan yang benar akan memberi corak pada kepribadian seseorang dalam setiap ibadah, pergaulan, dan perilaku. Oleh karena itu, semua anggota tubuhnya menjadi baik. Begitu juga perkataan, perbuatan, serta niatnya. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman. 1. Suka menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 2. Mereka juga mudah tersentuh dan bergetar hati mereka ketika disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mereka selalu menepati dan memelihara amanah dan janji. Yang keempat, memelihara sholat dan melaksanakan dengan khusyuk. Yang kelima, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Yang keenam, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang ketujuh, menjaga kemaluan dan kehormatan mereka. Dan yang terakhir adalah menunaikan zakat. Selanjutnya, pada awalnya manusia itu beriman. Setiap manusia pada awalnya diciptakan dalam keadaan bersih dan menjalani kehidupan ini dengan cara-cara yang bersih pula. Pada saat itu, ia siap menerima kebenaran. Kesucian itu kemudian sedikit demi sedikit mulai tertutupi oleh perbuatan yang tidak baik karena keimanan yang tidak benar. Iman, keyakinan, kesuksesan. Dalam surat Al-Imran ayat 139, sebagaimana, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Dengan demikian, keimanan atau keyakinan seseorang seharusnya membawa dia kepada keadaan yang aman dan tentram dalam semua aspek kehidupannya. Manusia biasanya bertindak sesuai dengan yang diyakininya. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk mengerjakan apa yang diyakininya dan meninggalkan apa yang diragukannya. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang kamu ragukan dan kerjakan apa yang tidak kamu lakukan. Kepercayaan diri. Keimanan itu bertambah dan berkurang, kata Imam Al-Ghazali. Demikian juga kepercayaan untuk sukses atau berhasil. Kepercayaan diri seseorang juga sering naik turun
Agar terus maju menuju kesuksesan, Anda harus terus mengantisipasi penurunan keimanan atau keyakinan Anda itu agar tidak turun. Disinilah dibutuhkan motivasi. Anda harus menerima suatu prinsip dasar bahwa Anda itu sebenarnya mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Kalaupun kemampuan Anda itu terbatas, Anda juga tidak akan pernah tahu batasnya di mana. Kalau Anda meyakini batas kemampuan Anda lebih luas, maka prestasi Anda bisa lebih tinggi. Tetapi kalau Anda meyakini kemampuan Anda itu terbatas, maka rendahlah prestasi yang Anda raih. Hubungan keyakinan dengan kesuksesan terletak pada kepercayaan diri. Percaya diri berarti bahwa Anda mampu mengerjakan atau mencapai apa yang Anda inginkan dengan kemampuan sendiri. Dengan adanya rasa percaya diri, ketakutan untuk gagal dapat diatasi. Di samping itu, keraguan-keraguan juga dapat disingkirkan. Tauhid menimbulkan rasa tenang. Menurut tuntunan Islam, hanya dengan tauhid yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang baik dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Dengan tauhid, meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Orang yang mempunyai tauhid yang benar akan merasa tentram dan aman hatinya, tidak gelisah karena yakin bahwa Allah bersamanya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Jenis-jenis tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. 2. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam jenis-jenis peribadatan yang telah disyariatkan. 3. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan sifat-sifat atau nama-nama bagi Allah yang ditetapkan sendiri olehnya atau yang disebut oleh Rasulnya. Manfaat mempelajari tauhid. Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah upaya mengenal Allah dan Rasulnya melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid adalah meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasulnya. Jaminan Allah bagi orang yang bertauhid berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, diberikan rasa aman dan selalu mendapat petunjuk. Allah berjanji akan memberikan keamanan mutlak bagi siapa saja yang bertauhid kepadanya, serta bersih dari segala kemusyrikan dan kesyirikan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 82. Kedua, dihapuskan segala dosa-dosa, sebagaimana diriwayatkan dalam qudsi dari Anas bin Malik yang mendengar Rasulullah bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, "Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, dihilangkan segala kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah diberikan jaminan jalan keluar atas berbagai masalah dalam hidupnya, seperti dijelaskan dalam potongan surat At-Talaq ayat 2-3. Keempat, dijanjikan masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3435 dan Muslim nomor 28. 5. Dijauhkan dari api neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang diucapkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 425 dan Muslim nomor 33. Sekian video penjelasan tentang tauhid dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.